Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer channel YouTube Ray Utami dan Benua. Oke gengs, hari ini gua mendapatkan kabar yang luar biasa sekali karena ada kejadian yang menarik bahwa ada sebuah informasi di berita juga saat ini rame ya, katanya bos DNA Pro yang disebut Daniel AB, namanya Daniel AB, ditangkap Bareskrim di Bandara Suta, Soekarno-Hatta, begitu ya. Ini dari detiknews.com, gua akan bacakan beritanya seperti apa. Nanti kita sama-sama simak ya, kita akan lihat. Jakarta Bareskrim Polri telah menerbitkan red notice terhadap 3 tersangka kasus robot trading DNA Pro. Polisi menetapkan salah satu tersangka yang merupakan bos DNA Pro, yakni Eliezer Daniel Piri. Nah, ini alias Daniel AB ya, yang biasanya sering teman-teman lihat di video tuh, halo DNA aku. Nah, sekarang dia katanya sudah tersangka. Ia benar ditangkap, Daniel AB, kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Pol Wisnu Hermawan saat dikonfirmasi. Wisnu membenarkan bahwa Daniel AB ditangkap di Bandara Suta. Dia disebut ditangkap pada Minggu malam 24 April kemarin, Minggu 24 April ucapnya. Sebelumnya polisi telah menerbitkan edaran daftar pencarian orang 3 tersangka kasus robot trading DNA Pro, red notice ya. 3 tersangka juga telah diterbitkan. 3 nama tersangka DPO kasus robot trading DNA Pro yang diterbitkan red notice, kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Wisnu Hermawan dalam keterangannya. Berikut identitas 3 DPO yang diterbitkan, yaitu 1 Fauzi alias Daniel G, jenis kelamin laki-laki ya, laki-laki ini ya. Tapi kok laki-laki nggak menghadap ya ke Bareskrim, malah kabur-kaburan. Oke. Yang kedua ada nama Eliezer Daniel Piri alias Daniel AB ya, jenis kelamin laki-laki. Lalu ada Ferawati alias Faye, jenis kelamin perempuan. Wajar ya kalau perempuan menghindar ya, tapi kalau laki-laki menghindar sih ya gawat lah. Oke, itu beritanya ya, kurang lebih dari detiknews.com. Nah, kemarin tuh dapat kabar, memang gua sebelum berita ini rame, sebelum terbit, gue udah mendapatkan informasi bahwa Daniel AB katanya memang sudah berada di Bareskrim sekitar 2 hari yang lalu lah. Gue dapat info seperti itu. Akhirnya mungkin pada saat ada informasi seperti itu ramai diberitakan, dan akhirnya adalah berita-berita para awak media yang tahu dan menanyakan kepada Dirtipideksus ya, yaitu Bang Wisnu ya. Dia sudah tanyakan, ternyata emang benar katanya dilakukan penangkapan dan katanya di Soekarno-Hatta. Nggak tahu nih ini keadaannya seperti apa pada saat dilakukan penangkapan, apakah memang Daniel AB pulang dari luar negeri langsung diambil, atau emang Daniel AB tadinya ada di Indonesia lalu seolah-olah dia datang ke Soekarno-Hatta lalu diambil di Soekarno-Hatta, atau seperti apa kita nggak tahu. Cuman ada sedikit yang menurut gua harus kita sama-sama perhatikan di sini, karena kemarin baru saja kejadian DNA Pro itu di MC-kan gitu ya. Robot tradingnya katanya ngaco ya, ngaco dan akhirnya melakukan trading sendiri, dan akhirnya seluruh uang para nasabahnya DNA Pro kacau, MC merah semua, rugi semua. Dan secara kebetulan juga setelah di MC-kan, tidak lama kemudian Daniel AB datang ditangkap. Ya sebenarnya tidak ada hubungan, ada hubungan apa tidak ya, kita serahkan semuanya penyidikan tersebut ke Bareskrim begitu ya. Apakah ada hubungannya apa tidak? Yang pasti bisa kita lihat sendiri bahwa kalau memang mungkin dari pihak DNA Pro merasa dengan kita MC-kan kita akan mengalami satu keringanan, karena pada saat nasabah itu melakukan pendaftaran di sana itu ada seperti agreement ya, seperti ada agreement di mana memahami segala jenis resiko yang dapat timbul sewaktu-waktu dari menggunakan robot trading DNA Pro tersebut begitu. Akan tetapi bisa kita ketahui bahwa broker yang digunakan oleh DNA Pro adalah broker
yang telah dinyatakan ilegal di Indonesia. Dan DNA Pro merupakan entitas yang ilegal, investasi bodong, dan jelas-jelas telah merugikan banyak orang. Sehingga kalau sudah ada pernyataan itu dari pemerintah lalu seolah-olah dikondisikan atau disetting sedemikian rupa seolah-olah bahwa DNA Pro melakukan trading lalu ngaco lalu mengakibatkan kerugian orang, lalu mereka ingin seolah-olah mengalihkan ini adalah resiko trading, ya nggak bisa. Karena apa? Karena sudah jelas ini adalah entitas yang sudah dilarang oleh para regulator untuk tidak beraktivitas, begitu ya. Sudah ditutup dan tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas, ya, termasuk trading, gitu ya. Nah, ketika itu sudah larangan tersebut sudah disampaikan kepada masyarakat, tapi ternyata DNA Pro melakukan trading kembali, ya itu namanya membangkang, itu namanya melawan, gitu ya. Seolah-olah ingin mengabaikan keputusan daripada pemerintah yang menyatakan bahwa entitas tersebut adalah suatu yang ilegal, begitu. Ya, kembali lagi kita akan serahkan seluruh penyidikan tersebut kepada pihak yang berwajib. Dalam hal ini adalah penyidik, dalam hal ini adalah Bareskrim Mabes Polri, ya, Ditipideksus Bareskrim Mabes Polri. Kita serahkan semua penyidikan. Saya yakin Polri bekerja sangat luar biasa, sangat hebat sekali karena mampu melakukan penangkapan terhadap Daniel AB. Tinggal kembali lagi Pak Wisnu dan para rekan-rekan penyidik untuk bisa melakukan penangkapan terhadap yang namanya Fauji alias Daniel Z, begitu ya. Karena saya mendapatkan sejumlah informasi bahwa Daniel Z katanya sebenarnya tidak berada di luar negeri. Itu ada informasi seperti itu. Kembali lagi kan kita harus membuktikan itu kembali, ya. Kita harus sama-sama lihat di manakah Daniel Z berada, begitu. Jadi kalau ini merupakan sebuah film misalnya, maka ini akan menjadi judulnya itu adalah misteri hilangnya Daniel Z, begitu ya. Nah, siapa itu Daniel Z? Jelas, Daniel Z di sejumlah media, di sejumlah surat kabar, media online, apapun itu bentuknya selalu menyatakan bahwa Daniel Z adalah Business and Development Director di DNA Pro Academy, yang artinya itu adalah pimpinan. Jadi kalau seandainya Daniel Z membantah bahwa dirinya adalah pimpinan, maka perlu dipertanyakan kewarasan daripada seorang Daniel Z, begitu ya. Jadi kembali lagi kepada teman-teman para korban DNA Pro, mohon Anda untuk, ya sebenarnya bukan mohon ya, ya saya akan mendoakan lah supaya uang kalian bisa kembali dengan jalan yang kalian tempuh masing-masing, begitu ya. Saya juga akan memperjuangkan seluruh korban-korban yang telah memberikan saya kuasa. Sebagai orang pertama yang melaporkan DNA Pro, saya kira saya akan berupaya semaksimal mungkin agar korban yang memberikan saya kuasa mendapatkan uangnya kembali, gitu ya. Mendapatkan uangnya kembali dalam keadaan penuh, begitu. Itu yang saya akan sangat upayakan di sana. Dan ya untuk teman-teman di luaran sana sudah jelas ya. Begitu banyak robot trading di Indonesia saat ini sudah pada ditangkap-tangkapin semua, sudah pada ngandang semua kalau bahasa saya ya, sudah pada diproses secara hukum. Artinya robot trading yang tersisa juga harusnya memiliki pola yang sama, memiliki skema bisnis yang sama. Jika memiliki skema bisnis yang sama dan sebelum-sebelumnya sudah terungkap bahwa mereka ini adalah bisnis tipu-tipu, bisnis yang merugikan masyarakat, bisnis ponzi, bisnis yang dibuat sedemikian rupa untuk meyakinkan masyarakat agar masyarakat menyerahkan sejumlah uangnya kepada entitas tersebut dalam hal untuk memperkaya diri sendiri, maka harusnya yang tersisa juga merupakan entitas yang serupa, entitas yang merugikan Anda, gitu. Sehingga karena merugikan Anda, maka Anda harus ada tindakan,
Anda harus melakukan hal-hal yang memperjuangkan uang Anda kembali. Bagi orang yang punya uangnya mungkin hanya 5 juta, 7 juta, 10 juta, 9 juta, ya menurut saya Anda juga harus memperjuangkan. Tetapi ya memang ada proses yang panjang di sana. Mungkin sebagian orang yang saya beberapa kali ketemu dengan orang-orang yang mengalami kerugian uang 9 juta, 15 juta, ada yang 20 juta dan sebagainya adalah orang-orang yang bahkan sudah, ya sudahlah uang segitu. Ada yang ngomong seperti itu. Tapi ya tetap harus diperjuangkan. Harus sama-sama bergerak untuk memperjuangkan uang Anda kembali. Tapi saya selalu ngomong sih ya, kalau memang Anda dari awal mendengarkan omongan kami gitu ya, omongan saya terutama, Anda nggak akan terjerumus seperti ini. Tapi kan Anda mungkin lebih mempercayai si robot-robot trading tersebut kan begitu. Tapi oke, nggak apa-apa. Sebagai seorang advokat, sebagai seorang lawyer, saya tetap akan membantu Anda sebagai korban. Karena saya sudah berkomitmen untuk membantu Anda, ya saya tetap akan membantu Anda. Saya nggak omong kosong begitu ya, bukan omong kosong. Dan terbukti ada beberapa orang yang sudah saya bantu dan akhirnya uangnya kembali. Nanti saya akan dalam waktu dekat ini melakukan kita akan expose siapa-siapa saja yang telah mengalami pengembalian, yang sudah mendapatkan pengembalian dari sejumlah entitas ya, robot trading. Dan alhamdulillah saya bukan ingin menyatakan bahwa gue berhasil, gue hebat, gue nggak seperti itu. Tetapi gue akan post ini agar teman-teman paham bahwa kita itu kerja dalam diam begitu. Kita kerja itu tidak perlu woro-woro. Kami ini sebagai advokat itu bukan bekerja cari panggung, teriak sana, teriak sini, nggak seperti itu. Lalu memberikan tudingan-tudingan yang menurut saya adalah tudingan-tudingan hampa, tudingan-tudingan kosong terhadap para penegak hukum. Menurut saya itu adalah kekonyolan semata begitu ya. Karena bagi saya kepentingan klien itu dapat kita perjuangkan dengan cara yang lebih smooth, dengan cara yang lebih soft, tanpa harus kita berteriak-teriak, tanpa kita harus melontarkan tudingan-tudingan palsu yang akibatnya justru mengancam karir seorang advokat itu sendiri gitu. Gue bukan orang yang seperti itu, gue bukan advokat yang seperti itu. Kita bekerja ya sudah, ketika kita bisa melakukan pendekatan yang baik terhadap para penegak hukum, kita bisa berkoordinasi dengan baik, lalu kita juga bisa memperhitungkan langkah-langkah hukum apa yang akan kita ambil, kita bisa melaksanakan tugas kita dengan baik juga, maka saya yakin tujuan kita akan tercapai ke titik di mana yang sudah ditargetkan begitu ya. Tanpa harus kita teriak-teriak gitu, tanpa harus memvideokan segala macam aktivitas kita begitu. Karena seorang advokat yang baik itu bukan advokat yang justru tidak mementingkan kepentingan klien, malah mementingkan diri sendiri, exposure diri sendiri. Itu menurut saya itu adalah cara kerja advokat kampungan gitu ya. Gue tidak menghina profesi advokat karena gue sendiri adalah advokat, tetapi gue di sini mengatakan bahwa ada sejumlah advokat atau oknum advokat begitu yang melakukan hal itu. Bagi gue itu adalah cara-cara kampung begitu. Tapi kalau memang Anda punya cara seperti itu, gue hargai begitu ya. Kalau Anda advokat punya cara seperti itu gue sangat menghargai sekali begitu. Karena mungkin itu cara Anda, tetapi cara saya berbeda dan kita lihat efektivitasnya gitu ya. Kalau saya melakukan tindakan-tindakan, upaya-upaya hukum, saya lihat efektivitasnya. Seberapa besar efektivitas ketika saya melakukan A, B, C, D gitu. Saya akan memperhitungkan itu. Dan seberapa besar resiko yang akan berbalik terhadap saya sebagai advokat dan berbalik terhadap klien saya begitu. Jadi kalau seandainya ada advokat yang berteriak-teriak di luaran sana, menyatakan A, menyatakan B, menuding sana, menuding sini, mencerca sana, mencerca sini, justru saya mempertanyakan kredibilitas si advokat tersebut. Sehingga bagi teman-teman di luaran sana untuk tidak mudah percaya dengan advokat-advokat yang melakukan hal demikian begitu. Justru nantinya akan merugikan Anda begitu ya, karena perhitungan saya, strategi saya melihat
kalau berdasarkan analisa saya, perhitungan yang saya lihat dari strategi yang dia buat begitu, justru itu akan berdampak buruk nantinya kepada Anda begitu. Itu nanti akan berdampak buruk kepada Anda, justru malah nantinya uang Anda bisa hilang sama sekali dan bahkan tidak dapat kembali begitu. Saya justru khawatirkan seperti itu. Itu boleh dibuktikan sih, boleh dibuktikan. Saya diam, saya bekerja silent dan alhamdulillah kembali sejumlah orang. Nanti dalam waktu dekat gue akan exposure beberapa orang yang telah kembali dan berhasil, alhamdulillahnya begitu ya. Tinggal nanti Anda compare begitu. Saya bukan ini bukan sedang beriklan, saya tidak menunjukkan bahwa diri saya adalah advokat yang hebat, tetapi saya hanya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih cerdas dan lebih bijak untuk memilih advokat atau lawyer yang nanti akan Anda gunakan untuk memperjuangkan uang Anda begitu. Karena jujur saja, dalam keadaan robot trading sebagai seorang advokat atau lawyer yang sangat aware sekali dengan kejadian robot trading tersebut, saya adalah orang pertama yang membuka hotline begitu. Saya adalah advokat pertama di Indonesia ini yang membuka hotline atas kepedulian saya bergerak hati saya untuk membantu Anda. Dan alhamdulillahnya banyak yang akhirnya mendapat pengembalian. Nah, akhirnya saya melihat begitu banyak advokat-advokat baru di luaran sana yang mencoba-coba untuk menunggangi perkara tersebut, menguntungkan diri sendiri begitu. Akhirnya menguntungkan diri sendiri. Bahkan ada beberapa case begitu ya, beberapa case dari orang-orang yang sudah menyerahkan uang kepada sejumlah advokat di mana yang katanya akan mengawal gitu ya, mengawal atau menangani perkara tersebut, ujung-ujungnya malah uangnya ludes dan tidak kembali dan akhirnya kosong begitu, malah tidak melakukan apa-apa begitu. Jadi saya berharap untuk teman-teman ya lebih cerdas. Saya daripada Anda memilih advokat yang salah akhirnya Anda mengalami kerugian lebih lagi, saya lebih menyarankan Anda untuk lapor sendiri begitu. Anda untuk datangi kantor polisi terdekat gitu ya. Anda lalu laporkan sendiri tanpa menggunakan advokat. Itu saya lebih menyarankan itu daripada Anda memperjuangkan memperjuangkan uang Anda dengan cara mengeluarkan uang yang besar tapi tidak ada hasil begitu, tapi nihil. Alhamdulillahnya orang-orang yang telah memberikan saya kuasa, ada progres yang tercipta di sana. Ada progres yang sudah gua berulang-ulang jelaskan begitu. Apalagi gua adalah, sekali lagi ya, gua tidak memamerkan diri, gua tidak menyombongkan diri, tapi Pablo Benoit & Co adalah salah satu kantor hukum di Indonesia ini, dan bahkan menurut gua kami adalah yang pertama melakukan laporan polisi terhadap DNA Pro. Advokat pertama yang melaporkan robot trading begitu. Bahkan bukan cuma DNA Pro, tapi sejumlah robot trading kami berani pastikan itu gitu. Dan alhamdulillahnya terproses satu persatu. Dan alhamdulillahnya yang jalurnya litigasi dilanjutkan prosesnya, yang akhirnya bisa selesai dengan cara non litigasi juga alhamdulillah mendapatkan pengembalian gitu dari sejumlah robot trading yang korban yang kami tangani begitu. Jadi saya ingin sampaikan kepada Bareskrim, selamat ya bisa menangkap Daniel AB begitu. Memang Bareskrim luar biasa begitu ya. Para penyidik bekerja dengan baik ya. Dari sini bisa kita lihat isu-isu yang di luaran sana yang dibuat oleh sejumlah orang seolah-olah polisi bekerja tidak baik lah dan sebagainya. Jangan didengarkan karena alhamdulillah tertangkap. Mau ngomong apa kan begitu. Dan bisa kita lihat saat ini Daniel Z juga belum tertangkap. Tapi saya punya keyakinan dalam waktu dekat akan tertangkap. Pegang omongan saya, Anda boleh rekam omongan saya tersebut gitu. Saya punya keyakinan bahwa Daniel Z dalam waktu dekat akan tertangkap. Karena saya tahu Bareskrim, para penyidik yang profesional, memiliki para penyidik yang profesional, yang bekerja sangat luar biasa sekali, yang mampu melakukan penyidikan secara detail dan mendalam begitu. Saya yakini itu gitu. Dalam waktu dekat Daniel Z akan tertangkap. Itu adalah prediksi saya begitu ya. Jadi itu aja kepada teman-teman.
Semoga video tersebut bisa menjadi manfaat yang baik ya. Anda bisa melihat omongan saya dari awal saya membuat video membahas tentang robot trading sampai hari ini. Anda bisa lihat ini akan menjadi sebuah sejarah bagi Anda sekalian di sana ya. Bahwa apa yang saya omongkan satu pun tidak ada yang meleset tentang robot trading. Anda boleh cek ya, Anda boleh melakukan recheck kembali terhadap omongan saya satu persatu gitu ya. Semuanya telah saya paparkan, semuanya telah saya sampaikan, tinggal kembali lagi kepada teman-teman yang menilai. Itu aja dari gua, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-komen, dan jangan lupa juga untuk di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua, ciao.